Saudara, masih di program Sapa Bali untuk pagi hari ini ya, dan pembahasan kita juga nampaknya semakin menarik nih bersama dengan Mbak Komang dari HIMSI Bali. Tadi dibahas itu adalah soal keberlangsungan saat ini di mana masyarakat, masing-masing individu saat ini sedang berusaha untuk bertahan hidup. Dan tentunya juga dalam proses bertahan hidup ini pasti memunculkan kreativitas nih dari pikiran masing-masing. Nah, untuk membangun kreativitasnya itu prosesnya seperti apa? Kayaknya susah ya. Kalau ditanya susah nggak ya untuk orang-orang yang biasanya bilang, oh saya tuh nggak kreatif, saya susah untuk menemukan solusi kalau saya lagi dalam situasi yang krisis atau terdesak. Sebenarnya kalau di era sekarang ini, saya rasa semua orang bisa jadi kreatif. Oh gitu. Semua orang bisa kreatif karena apa? Di era pandemi COVID-19 ini, banyak orang harus stay di rumah. Rumah itu jadi basis utama kita untuk melakukan berbagai hal. Dari yang misalnya untuk proses belajar bersama anak-anak, yang sifatnya online juga harus bisa dipikirkan gimana caranya biar belajarnya juga bisa lebih beragam, jadi lebih menyenangkan begitu. Kalau anak-anak dikasih gadget sih senang ya, tapi harus pikirkan juga bahwa keterampilan hidup anak tuh juga harus dipikirkan gitu, bagaimana caranya anak-anak bisa mandiri. Jadi proses belajar soft skill. Terus keluarga yang misalnya dulu nih kalau tren sebelum pandemi terjadi kan biasa nge-mall, makan mungkin di luar gitu ya, minum kopi spesial gitu ya, jajanannya juga spesial. Nah sekarang mau tidak mau karena di rumah kreatif, para ibu-ibu jadi harus kreatif. Yang tidak bisa masak mendadak semuanya lihat di media sosial masak setiap hari gitu ya, seperti saya misalnya jadi rajin masak gitu contohnya. Kemudian atau kreatif, kita melihat bahwa kita nggak bisa pergi ke pasar setiap hari karena ada pembatasan, kita nggak bisa ke tempat keramaian. Otomatis tadi sempat kita singgung-singgung juga ya Mbak ya, bahwa mulai menanam tanaman-tanaman produktif di halaman gitu. Kreatif, hal-hal kreatif itu sangat membantu sebenarnya. Selain salah satu intervensi memberikan efek relaksasi, karena kegiatan di rumahnya banyak yang menyenangkan, itu juga bermanfaat. Jadi nggak terasa gitu. Betul, ya. Gak terasa. Berarti bisa disebut juga bahwa kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini adalah kondisi yang kepepet. Karena kan orang-orang bisa kreatif karena kepepet katanya. Ya. Atau biasanya ini kalau saya sering bilang, kreatif terjadi ketika deadline datang. Deadline itu biasanya ya, the spirit of kepepet gitu ya. Membuat orang mau nggak mau jadi harus bisa ini, harus bisa itu, harus cepat menanggapi, harus ada solusi gitu. Karena kita tidak menyangka, saya rasa ibu bapak, sahabat-sahabat keluarga Sapa Bali Pagi sama-sama menyadari, tidak pernah menduga bahwa ini ternyata lama. Awalnya mikirnya Maret gitu ya, kok mundur ke April gitu. Setelah April masih mundur ke Mei gitu, muncul surat pemberitahuan bahwa diperpanjang hingga 30 Mei atau terus wah ini akan ada kapan lagi ya. Nah itu yang membuat orang tuh menyadari bahwa ayo ini spiritnya, semangatnya harus dibangun bahwa kita harus berjuang bersama-sama. Berjuang bersama-sama itu bukan saya lebih berat dari Mbak Dewi, enggak. Tapi saya punya perjuangan saya sendiri, Mbak Dewi juga punya perjuangan Mbak Dewi sendiri. Nah itu yang sekarang ini lagi juga sering muncul tuh di media sosial ya. Iya, betul. Kamu udah berusaha, aku juga sudah berusaha. Setelah itu juga yang bilang, tapi usahaku lebih besar daripada kamu gitu, membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, proses membandingkan yang tadi Mbak Dewi ceritakan, sebenarnya ini memang hal yang umum terjadi ya. Kita sering mendengar rumput tetangga tuh jauh lebih hijau dari rumput kita sendiri. Dan sahabat keluarga Sapa Bali Pagi pasti menyadari bahwa kadang seringkali kita menggunakan standar orang lain untuk menetapkan bahwa kehidupan kita tuh jauh lebih berat. Padahal untuk mengetahui masalah kita nggak bisa pakai standar orang lain. Kita harus fokus dan memahami bahwa masalah ini adalah masalah yang saya hadapi dan itu berbeda. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa oh ya dia kan kondisi ekonominya baik, tidak punya masalah. Kita nggak bisa jadikan itu sebagai standar karena di era seperti ini semua orang mengalami krisis, semua orang mengalami masalah. Semua orang mengalami hal yang sama gitu ya. Betul. Baiklah, sekarang kita baru akan lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah tentang agility. Apakah ada hubungannya nih dari yang tadi kita bahas soal proses kreatif, tantangan saat ini yang dilakukan oleh masyarakat dengan agility? Emangnya apa itu agility, Mbak Komang? Nah, sekarang ini memang agility banyak dibahas. Apa sih agility kalau lagi krisis? Waktu kita mengalami erupsi Gunung Agung juga harus resilience gitu ya. Semua apa istilah resilient agility dalam psikologi, bahkan dalam konteks umum di perusahaan, di berbagai aspek kehidupan, agility dan resilience-nya hal yang sangat sering kita kenali. Kalau ditanya agility itu sebenarnya simple. Kalau kita tinjau bahasa sekarang tuh istilahnya lincah. Lincah. Kalau bahasa sekarang itu
gercep, gerak cepat, sregep, cekatan, terengginas, fleksibel, gesit, ke aspek ke ranah yang positif. Jadi punya fleksibilitas untuk mau belajar, punya fleksibilitas atau memiliki kelincahan untuk mau berubah. Apalagi dengan situasi yang dalam kondisi krisis harus perubahan. Kalau istilah kalau kita di Bali sering nyebutnya ngekoh gitu ya. Males gitu, mager gitu. Itu tidak agile, itu tidak lincah, itu tidak gesit. Orang yang bilang, aduh males, mager gitu, tidak bisa. Kalau sekarang di era COVID pandemi ini harus lincah. Lincah itu bukan berarti nggak bisa diem kayak cacing kepanasan, bukan ya Mbak Dewi. Tapi lincah itu dalam arti mengarah kepada solusi, mengarah pada resolusi. Lincah tidak bisa diam dalam arti produktif, berbuat sesuatu yang akan membawa dampak positif bagi diri kita sendiri maupun lingkungan terdekat. Sehingga membawa ke pemecahan masalah yang baik. Nah, tapi kan menjadi seorang yang lincah dalam hal pikiran, dalam perilaku juga, sepertinya nggak cepat gitu. Cara melatih dirinya tuh seperti apa Mbak untuk menjadi seseorang yang agile itu? Sebenarnya kalau ditanya, kalau kita lihat agile itu kan tidak terkait dengan, saya nggak lincah, saya orangnya slow, tempo saya sebenarnya tidak pada hal seperti itu. Karena setiap individu ketika mengalami yang namanya situasi krisis, ketika mengalami yang namanya situasi tertekan, menekan gitu ya, menimbulkan tekanan yang tinggi, yang besar, dia memiliki kemampuan siap untuk menghadapi tekanan. Dan itu adalah agile. Siap menghadapi tekanan. Ketika dia siap menghadapi tekanan, maka dia tahu harus berbuat apa. Sama kayak misalnya kita, ini panci ini panas. Kalau kita slow mager kan, ya udah biarin panas, dipegang aja kan luka. Ya kan, jadinya malah menyakitkan. Tapi kalau ini panci panas, saya harus punya antisipasi. Ngambil panci panasnya saya pakai lap untuk megang. Itu salah satu bagaimana kita mengantisipasi dan siap menghadapi tekanan atau perubahan. Jadi kalau bahasa sederhananya ya agile itu menjadi sregep. Sregep itu apa ya? Gercep, gerak cepat gitu dengan berbagai situasi yang dihadapi. Karena kalau mau mager, sudah tidak bisa kemana-mana, mager, tidak mau berbuat apa-apa, ya semakin sulit, semakin berat terasa proses surviving di era pandemi COVID-19 ini. Ya, artinya kita tidak bisa bertahan hidup ya kalau udah seperti itu ya. Jadi manja-manja, mager-magernya harus dikurangin gitu, harus diupayakan gimana caranya bahwa semua orang punya masalah, mager saya masalah saya lebih berat, enggak, karena semua orang punya masalah yang sama. Kalau mau magernya nanti aja sesudah kan ada COVID, tuh ya. Ada tuh di media sosial setelah COVID mau ngapain gitu, ada yang bilang mau jalan-jalan, mau apa. Nah sekarang itu boleh kita impikan, tapi boleh kita bangun gitu ya, kita hayalkan, boleh nggak dihayalkan ya, diimpikan lah ya. Tapi tetap kita pikirkan nih. Sekarang usaha dulu ya. Sekarang usaha untuk mengatasi periode kritis ini, itu yang penting. Yang perlu kita persiapkan supaya kita bisa menjadi seseorang yang agile atau yang gercep itu tadi, apa Mbak? Ada bahan-bahan yang perlu kita siapin, bikin kue kali ya. Sebenarnya yang tadi saya bilang Mbak Dewi, semua orang itu punya kapasitas untuk menjadi agile. Kita tadi belum masuk ke resilience ya, jadi semua orang punya kapasitas menjadi agile. Ketika kita terbiasa menghadapi situasi yang sulit, biasanya nih yang menjadi berat untuk menjadi agile tuh kalau kita udah biasa enak. Situasinya biasa nyaman, biasa enak, biasa gampang gitu ya, biasa instan, tiba-tiba harus menghadapi situasi yang serba terbatas, itu pasti akan berat. Kayak narik gerobak rasanya. Susah sekali, serba nyaman kan. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, individu yang memiliki kemampuan keluasan untuk belajar, saya bicara keluasan untuk belajar, bukan kecerdasan ya. Jadi keluasan untuk belajar itu artinya mau belajar, mau menyerap, mau mencoba, menerapkan, mengimplementasikan berbagai informasi yang diterima, itu semakin mempercepat individu untuk siap menghadapi tekanan. Berarti ini tidak tergantung dengan IQ harus tinggi kalau menjadi orang cerdas. Tidak. Enggak ya. Karena kita tahu banyak teori intelijensi juga yang bilang bahwa skor IQ itu kontribusinya berapa sih terhadap total kecerdasan total individu. Ya, kalau Gartner bicaranya 15-20%, selebihnya keterampilan yang lain, kemampuan yang lain begitu. Nah, oleh karenanya dalam situasi kayak begini, ini memang individu
kalau bisa dibilang tadi kata Mbak Dewi, situasi kepepet, ada ini kan tidak ada deadline ya, karena ini situasi proses semua. Jadi situasi yang serba mepet, serba terbatas inilah yang membuat semua individu tuh jadi mau nggak mau, saya harus bisa, saya harus berinisiatif, saya harus gerak cepat, saya harus bijaksana. Yang tadi saya sebut biasa, tadi makan di luar, nge-mall gitu ya, pergi jalan-jalan, atau yang punya hobi naik gunung kan tidak bisa naik gunung sekarang. Jadi difikirkan yang suka hobi camping ya terpaksa saya camping di halaman rumah. Halaman rumah saya tidak luas, di lantai atas, pokoknya di mana disiasati gimana caranya biar saya harus kreatif, gitu. Nah, menjadi agility ini haruskah saya belajar kepada seorang psikolog, psikiater, atau belajar kemana nih? Sekarang belajar bisa di mana-mana. Bahkan kan dengan situasi pandemi ini orang kreatif untuk mendapatkan proses pembelajaran. Jadi dia belajar dari grup, dia belajar dari media sosial, dia belajar dari berbagai hal. Kadang pagi-pagi tuh kita udah belajar dari grup keluarga. Grup keluarga tuh kasih informasi, itu kita udah belajar. Mau menyerap itu adalah hal yang penting, menyerap informasi ya Mbak ya. Kalau kita udah apa ini itu anak gitu, bohong ini, ya itu namanya kita nggak mencoba memahami informasi gitu. Kita pahami informasi, berpikirlah kritis untuk tahu bahwa informasi ini benar atau tidak. Ini kira-kira bisa diterapkan nggak ya dalam kehidupan saya. Itu juga salah satu poin yang penting untuk setiap individu gitu. Karena bisa jadi Mbak Dewi bisa jago bikin bercocok tanam di era pandemi ini, kreatif, semua yang ditanam subur, mungkin Komang Rahayu belum tentu. Jadi Komang Rahayu punya energi yang lain, punya power yang lain untuk bisa dia kembangkan, bisa melakukan hal yang lain. Jadi intinya itu jangan pernah membandingkan ya Mbak antara diri ini dengan Mbak Dewi diri dan orang lain. Komang Rahayu itu beda, standarnya beda, berat badan juga kita beda Mbak. Jangan bahas berat badan ya. Baiklah, itu adalah tadi soal agility ya. Sepertinya nih agility tentunya ada hubungannya dong ya dengan resilience. Tapi sebentar lagi akan kita bahas saudara. Kita akan bahas sebentar lagi soal resilience ini dan apakah hubungannya. Jadi tetap bersama kami.